Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar dari buku tema 1, Hidup Rukun, subtema yang keempat, Hidup Rukun di Masyarakat, pembelajaran yang keenam. Mari kita memulai pembelajaran kita untuk hari ini. Ketika menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkannya dengan sopan. Kerukunan akan terjaga bila kita bertutur kata dengan baik. Pernahkah kamu mendengarkan dongeng tentang menolak permintaan seseorang? Nah, anak-anak, di sini ada sebuah cerita tentang JJ dan Jojo. Jadi, JJ dan Jojo ini adalah seekor jerapah. Mari kita membaca ceritanya bersama-sama ya. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun JJ menolak. Tidak mau, kek, saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Nah, anak-anak, itu adalah cerita tentang JJ dan Jojo. Nah, cerita JJ dan Jojo tersebut termasuk tentang dongeng yang berisi kalimat penolakan. Nah, kira-kira kalimat penolakan dalam cerita tersebut yang mana ya? Nah, benar sekali anak-anak. Jadi, kalimat penolakan dalam cerita tersebut diucapkan oleh JJ. Jadi tadi JJ menolak permintaan kakeknya untuk mengambilkan daun segar. Nah, di sini JJ berkata, "Tidak mau, kek, saya sedang repot." Nah, ini adalah contoh kalimat penolakan yang kurang sopan ya anak-anak. Jadi JJ bisa mengucapkan dengan cara yang sopan dengan berkata, "Maaf ya kek, aku tidak bisa karena aku sedang repot." Nah, itu adalah contoh kalimat penolakan dengan cara yang sopan. Nah, di dalam dongeng tersebut terdapat sikap gotong royong. Selain itu, terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Nah, sekarang mari kita hubungkan gambar di bawah ini sesuai dengan sila pengalaman Pancasila. Nah, sekarang kita perhatikan gambar yang pertama. Di sini para warga sedang bermusyawarah. Jadi, di sini mereka sedang menyampaikan pendapat masing-masing. Nah, ini termasuk ke dalam sila keempat dari Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Maka kita hubungkan ke arah sini. Nah, untuk gambar yang kedua, di sini RT di lingkungan tersebut sedang membagikan bantuan atau sembako kepada warganya masing-masing. Nah, ini termasuk ke dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka kita hubungkan ke arah padi dan kapas. Nah, untuk gambar yang ketiga, di sini seorang anak sedang membantu nenek yang mau menyeberang. Nah, ini termasuk ke dalam sila kelima Pancasila. Maka kita hubungkan ke arah padi dan kapas. Nah, sekarang gambar yang keempat, di sini para ibu-ibu di lingkungan tersebut sedang melakukan imunisasi rutin kepada balita. Nah, ini termasuk ke dalam sila kelima Pancasila. Maka kita hubungkan ke arah padi dan kapas.
Nah, untuk gambar yang kelima, di sini Pak RT dan beberapa warganya sedang bermusyawarah. Nah, di sini mereka sedang membicarakan sesuatu. Nah, ini termasuk ke dalam sila keempat dari Pancasila. Maka kita hubungkan ke arah kepala banteng. Nah, anak-anak, kelima gambar tersebut adalah contoh yang menerapkan pengamalan sila keempat ataupun sila kelima Pancasila di dalam kehidupan masyarakat. Nah, anak-anak, sampai di sini materi pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Ibu ucapkan selamat pagi dan selamat belajar ya. Semangat!